Oke, halo guys, kita bertemu lagi dalam channel Hollywood. Baik, hari ini kita akan belajar serba sedikit mengenai Kodana Play. Oke, mungkin ramai yang belum tahu lagi tentang ini apps Kodana Play. Oke, Kodana Play ini ialah salah satu application ataupun apps yang kamu boleh download secara free di Play Store. Untuk pengguna Android, kamu boleh download di Play Store. Oke, kamu boleh download di Play Store, dan kalau pengguna iPhone kamu boleh download di App Store lah. Nah, di sana ada tuh. Kita cari saja, type saja Kodana Play. Itu bergantung dengan apa instrumennya kita pakai. Contohnya, kalau kita pakai electric piano, digital piano, kita kena download Kodana Play for Piano. Itu untuk yang Casio-nya apps lah. Oke. Hari ini kita akan belajar serba sedikit macam mana mau pakai ini apps lah, kira begitu kan. So saya akan buat tutorial dia macam mana mau pakai, apa benda yang kita perlukan, apa gear yang kita perlukan. Oke. Of course, pertama kita perlukan kita punya telepon, atau kalau kita ada tablet kita boleh pakai tablet. Oke. Selain daripada itu, untuk pengguna Android macam saya pakai Android, dan saya punya connection ini saya pakai yang Type C nya. So saya perlu menggunakan OTG cable. Di sini kita ada OTG cable yang Type C. Ikut telepon kamu lah. Kalau telepon kamu pakai iPhone, iOS, jadi kamu kena pakai mungkin yang Lightning punya kan, yang kecil punya. Ikut kesesuaian kamu lah untuk yang OTG cable, kesesuaian handphone kamu, device kamu. Kalau yang pakai micro USB, boleh pakai micro USB punya nih. Lepas tu dia punya hujung mesti mau yang female lah, female USB. Ini Type A kan. Oke. Lepas tu apa lagi yang kita perlukan ialah kita perlu printer jack. Ini loh. USB Type B dan USB Type A. Nah, ini dia lah. Macam printer lah, sama nih, macam printer punya. Oke. Hari ini kita akan buat tutorial macam mana mau pakai ini apps. Begitu. Kita mau belajar macam mana mau cara pakai ini apps, sebab bagi saya secara pribadi, apps ini sangat berguna untuk yang macam student mau belajar begitu. Sebenarnya untuk performance pun sangat berguna untuk ini apps. Jadi macam mana dia punya apps berfungsi, kita akan tengok macam mana bikinlah tutorial dia. Kita akan buat, kita terus direct dengan tutorial dia. Oke, apa yang kita perlu buat, yang pertama ialah kita perlu ambil kita punya device. Oke, kita perlu masuk pergi Play Store. Oke, kita pergi Play Store. Lepas tu kita cari Kodana Play dulu. Mesti mau download dulu ini apps. Oke, Kodana. Ada sudah. Oke, Kodana Play for Piano. Kita klik dia di sini. Oke, saya sudah download ini apps. Ada sudah di sini. Kodana Play for Piano. So nanti kita akan open sajalah. Oke. Benda yang kedua yang kita perlu buat ialah kita perlu connect kita punya device ini dengan kita punya piano. Oke. Untuk pengetahuan, piano yang saya gunakan untuk tutorial pada kali ini ialah CDP S150. Dia boleh support ini Kodana Play lah. Oke, jadi yang belum ada tuh piano, kamu boleh dapatkan dia di Hollywood Music juga. Oke. Sebarang pertanyaan boleh terus direct kontak kami lah. So kita akan membuat tutorial dia. First kita mau sambung dulu connection dia yang USB Type B ini Type B. Kita perlu masuk dulu di sini. Oke. Dan hujung dia ini ialah yang Type A punya lah. Oke. Yang Type A punya kita boleh masuk di sini. Sini, oke. Lepas itu kita akan cocok di sini dalam device kita loh. Oke. Kita kasih terbalik dulu begini. Baik. Lepas itu kita terus cari itu apps for ini nah. Casio. Kodana Play. Connected, dia bilang oke sudah. Alright. Jadi di sini ada beberapa menu dia. Oke, kita ada piano remote control, MIDI player, description of built-in songs, dia bilang ada audio player, ada PDF score, dan others lah. Oke, jadi kita akan buka satu persatu, kita mau tengok macam mana bentuk di dalam dia lah. So kalau kita buka sini piano, oke. Di sini piano remote dia bilang itu maksudnya connection kita dengan kita punya telepon lah, atau kita punya iPad atau apa sajalah device yang kita connect. So saya pilih saja send from piano, dari piano pergi apps.
Oke, tekan itu dan kita tekan oke. Oke, di sini kita ada beberapa menu dia, right? Tone. Pengenalan serba sedikit untuk CDPS 150. Di sini ada tertera juga CDPS 150 di apps nih. Dia ada 10 ton, lebih kurang gitu. So, kita ada grand piano standard, nomor 1, grand piano mellow, dan seterusnya jazz organ sampai 10 lah. Kita ada 10 ton di dalam untuk CDPS 150 nih. So, kita akan tes dia piano dulu. Untuk standard piano dia ialah begini. Boleh ubah pergi apa ini grand piano mellow, pergi electric piano, pergi jazz organ. Oke, kita ada jazz organ, mau pergi string, terus direct boleh tekan string. Semua di ujung jari saja. Oke, kita boleh ubah-ubah kita punya sound lah dengan lebih cepat. Oke, kita tengok keyboard sound source di sini. Oke, dalam keyboard sound source ini ialah dia punya setting, right? Setting untuk kita punya touch response di sini. Actually kita boleh direct tekan di sini di kita punya piano nih, boleh direct terus tekan. Tapi di sini lebih memudahkan lah sebab dia terus direct ada tulis sama ada dalam contoh kita pakai touch response, kita mau light terus direct tekan light, atau mau pakai normal atau mau pakai heavy, itu terpulang dengan touch masing-masing lah, terpulang dengan si pemain sendiri itulah. So kalau macam saya pakai saja yang normal, duet saya kasih off saja, tidak perlu apa-apa. Transpose mungkin tidak perlu, kalau mau pakai transpose boleh juga, kita boleh tolak tambah, ikut keperluan kita lah. Oke, kita tengok pedal dan others. Oke, di sini ada beberapa pilihan untuk pedal functions dia. Oke, untuk CDPS 150 dia boleh support 3 pedal lah. Ini 1, 2, 3, dia ada 3 pedal standard macam piano biasa. Oke, so kita boleh ubah-ubah dengan setting sama ada di sini dia ada bagi tahu metronom start stop, left soft center, adalah nih. Semua nih, so kita pakai yang nomor 1 ini yang standar dia lah. Oke, efek di sini ada beberapa efek. Oke, dia ada efek di sini. Visual hall, contoh kita mau on dia punya reverb. Oke, balik pada gue dulu. Reverb 1, reverb 2. Berubah, dia punya sound berubah. Oke, mungkin mau on dia punya chorus. Oke, boleh off juga chorus dia kalau mau off. Oke, itu untuk efek. Kita ada built-in song di sini, itu untuk kita punya lagu-lagu di dalam nih lah, yang ini nih, dalam ini piano nih, dia ada built-in song dia sendiri. MIDI recorder, kita boleh record kita punya track di sini. Sebagai contoh, mungkin kamu mau recording, mungkin ada lagu yang kita ada buat, jadi kita tidak mau dia lupa. Jadi kita mau record dia, kita boleh direct record, tekan saja record button, jadi kita boleh main lah. Sudah di sini, tekan stop saja kalau sudah siap recording. So kita tekan play. Sudah di dalam, oke, ada sudah di dalam sini. Kita stop, kalau tidak suka kita boleh delete ya. Alright, itu untuk MIDI recorder. So kita di sini kita ada metronom, kita boleh try ya. Mungkin kalau terlampau laju boleh pergi 100, 110 mungkin. Ada nih
metronom. Jadi kita boleh ikut dengan metronom saja lah. Oke, MIDI ini untuk lagu-lagu, untuk kita punya sebenarnya kita mau kasih activate untuk kita punya recording ataupun tidaklah untuk masuk di komputer, tidak begitu. Kita tidak perlu ganggu. Kita back dulu. Sini kita ada MIDI player. Itu ada lagu-lagu di dalamnya lah. Nah, sini nih. So kita boleh belajar jika ada punya lagu-lagu di dalam. Oke, kita ada lagu-lagu dari dalam sini, right? Kalau mau play boleh tekan play terus direct macam tu. Mau belajar boleh juga belajar tekan saja ni lah setting dia ni. Boleh ubah dia punya tempo di sini kalau mau kasih stop. Jadi kita boleh ikut kiri kanan yang kita mau lakukan. So kita stop dulu dia. Oke, kita back, then kita cari description of build song. Oke, ini ialah dia punya cerita-cerita lah mengenai itu si pembuat lagu dia. Oke, dia punya komposer tu lah. Oke, audio player di sini. Oke, lagu-lagu yang kita ada di sini. Oke, di dalam kita punya MP3 ada juga tuh boleh. PDF, oke, PDF ni untuk bagi mereka yang belajar note, kan belajar baca note tuh. Mungkin kamu tidak berapa hebat mau main hearing, kan? Jadi kalau kamu boleh baca note, kamu boleh pakai ini apps untuk ni lah. So contoh lagu ini itu page 1. Okay, next dia adalah di bawah begitu. Oke, guys, kita boleh belajar trik ya di sini. Ada beberapa trik yang kita boleh pakai oleh karena untuk CDPS 150 nih dia boleh support 3 pedal. So 3 pedal ini akan berfungsi. Macam mana mau buat? Begini triknya, guys. Okay. Sebelum itu kepada mereka yang belum lagi subscribe channel Hollywood, guys, minta tolong subscribe dulu itu channel supaya kasih klik itu itu notification supaya kamu tidak ketinggalan satu pun video daripada kami. Sangat membantu tuh. Di dalam sana kami ada bagi banyak info. Oke, kita tekan ada button pedal yang ini nih. Kita tekan dia nih. Oke, di sini dia punya pedal turn dia off. So kita kasih on dia saja. Oke, kalau kita tengok di sini dia ada 3 pedal, soft pedal dalam dia off. So yang soft pedal tu saya kasih activate dia sebagai forward page, dan yang sostenuto pedal dalam saya kasih return page. Oke, saya back dulu dia. Saya pilihlah mana satu. Oke, sebagai contoh saya akan main ini lagu. Contoh lah, kita perlu main ini lagu. So kita akan main gini. So setiap kali saya pijak yang soft pedal nih, dia akan next. Nah, dia akan next lah. Kalau saya tekan yang sustonic, dia akan previous balik, return pergi yang notation yang awalnya. Jadi maksudnya kita tidak perlu lagi mau pakai jari-jari begini. Kita boleh control direct dengan kaki. So itu tidak mengganggu kita semasa kita performance atau apalah kan. Jadi begini. Next, kita previous dia dulu. Oke, ini yang paling awal punya notation, contoh begini. Next ya. Kita mau ulang balik apa yang kita. So next lagi. Dia balik, mungkin ada notation yang kamu mau main lagi pada awalnya verse 1. So sangat membantu lah ini. Oke. Itu salah satu trik yang kita boleh belajar di sini. Oke, untuk PDF sekolah, right? Others, ini adalah lebih kurang kepada adanya manual nih. Kalau ada lagu yang kamu belajar, kamu boleh terus direct download pergi Google saja, masuk Google, carilah apa lagu yang kamu mau belajar. Di sana contoh Let It Go, tapi kamu tidak mau MIDI, sebab kalau ini dia boleh support MIDI, dia boleh baca MIDI file. Mungkin kamu cuma mau dia punya score saja, dia punya inilah PDF score. Oke, kamu download lah itu contoh Let It Go, dan di belakang dia PDF score. Otomatis ada di sini lah itu. Nanti kita cari saja di situ PDF file di sini. Oke, apa saja yang kamu ada di dalam itu. Kalau yang kamu sudah download lah. So saya harap kamu dapat apa
apa yang saya coba sampaikan di sini, Codana Play sangat membantu kita di dalam kita punya performance, sangat membantu di dalam pembelajaran kita khususnya. Jadi kami rekomen Anda bagi pengguna-pengguna piano nih untuk CDPS, siapa-siapa saja yang ada CDP series atau apa saja Casio yang boleh support dengan Codana Play, yang tiada boleh datang sini beli. Oke, kamu boleh download apps nih, sangat membantu guys. Oke, jangan lupa kamu boleh download dia secara free saja tuh, masuk dia di Play Store atau App Store, dapatkan dia secara free dan connect kamu punya device nih dengan kita punya piano atau keyboard. Oke, keyboard pun boleh juga. Kami ada buat video untuk itu juga, untuk yang di keyboard macam mana tutorial untuk yang Codana Play di keyboardnya. Jadi saya harap kita dapat apa yang saya coba sampaikan di sini, dan kalau ada apa-apa pertanyaan yang kamu mau tanya, kamu boleh tulis direct dengan Hollywood Music page dia di sana. Kami ada bagi nomor telepon di sana. Apa saja sembarang pertanyaan kamu boleh tanya kami, dan kami akan coba usahakan untuk fast respond lah kan. Oke, so saya harap kita paham dengan apa yang kita coba pelajari pada hari ini. Saya harap kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. So saya tinggalkan Anda di sini. Saya Sylvester akan membuat satu lagi video yang akan datang nanti, dan kita akan bertemu di video yang akan datang. Thanks for watching.